Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Marhama Ulfa dalam mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas terkait salah satu materi dari pembelajaran kooperatif, yaitu Think, Pair, Share atau biasa disingkat dengan TPS. Pada hari ini, kita akan membahas terkait beberapa hal. Yang pertama, definisi TPS. Yang kedua, tahapan dari TPS itu sendiri. Berikutnya adalah kelebihan TPS. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah kekurangan TPS. Nah, yang pertama, yaitu terkait definisi. Model pembelajaran TPS ini ya, dikembangkan oleh Frank Lehman. Jadi beliau ini bersama dengan koleganya pada tahun 1981 mengembangkan sebuah model pembelajaran yang dapat mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran. Dan kemudian model pembelajaran ini juga memberikan kesempatan untuk bekerja sama antar siswa yang mempunyai kemampuan heterogen. Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan terkait dengan TPS. Dalam hal ini saya rangkum menjadi 3 ahli ya. Yang pertama yaitu Anita Lee pada tahun 2002. Anita Lee ini menyatakan bahwa Think, Pair, Share ini atau TPS adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri, kemudian bekerja sama juga dengan orang lain. Jadi tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga fokusnya adalah bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Ahli yang kedua yaitu Gunther pada tahun 1999. Beliau menyatakan bahwa TPS ini adalah pembelajaran dengan cara siswa itu saling belajar satu sama lain, kemudian dia berusaha mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Jadi siswa ini mencari ide mereka sendiri setelah berdiskusi ya, dan kemudian membuat ide mereka tersebut untuk didiskusikan dalam seluruh kelas. Jadi ide pribadi, kemudian didiskusikan dalam kelompoknya, kemudian disampaikan di dalam kelas. Dan ahli yang ketiga yaitu ada Aris Soimin pada tahun 2014. Beliau menyatakan bahwa TPS ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri. Karena tadi tahapan yang pertama ada think, dia berpikir mandiri. Kemudian ada tahapan berkolaborasi atau pair tadi ya. Dan kemudian yang ketiga ada tahapan sosialisasi, share. Maka dalam metode pembelajaran TPS ini memang mengembangkan ketiga hal tadi. Ada berpikir mandiri, yang kedua ada kolaborasi, dan yang ketiga ada sosialisasi. Nah, dalam hal ini berdasarkan namanya, maka TPS ini memiliki 3 karakteristik atau 3 langkah dalam pembelajarannya. Yang pertama yaitu think, berpikir secara individual. Kemudian langkah yang kedua yaitu pair atau siswanya berpasangan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu share, langkah di mana siswa itu berbagi. Nah, masing-masing dari tahapan ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu think, berpikir secara individual. Jadi siswanya difokuskan untuk berpikir sendiri. Pada tahap ini, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran. Nah, kemudian siswanya diminta untuk berpikir secara mandiri. Jadi dalam hal ini siswa belum dikelompokkan bersama dengan teman-temannya. Jadi siswa memang masih mandiri. Siswa ini tadi diberikan masalah agar dia bisa berpikir secara mandiri, diberikan pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh guru tadi diberikan agar siswa ini bisa terampil dalam membuat suatu pertanyaan. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua pair atau berpasangan. Nah, pada tahapan ini, siswa diminta untuk berpasangan bersama dengan temannya, bisa teman sebangkunya, atau teman di bangku depannya, dan lain-lain, bergantung dengan posisi duduk ya. Dalam hal ini, siswa diminta untuk mendiskusikan mengenai apa yang dia pikirkan tadi sebelumnya, kemudian interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Jadi, setelah siswa berpikir mandiri tadi, siswa diminta berdiskusi, jadi siswa nanti akan memiliki sebuah kesimpulan yang dihasilkan bersama dengan pasangannya. Setiap pasangan siswa saling berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik.
karena tadi didiskusikan ya, jadi hasilnya lebih baik. Karena dalam hal ini siswa mendapatkan tambahan informasi dan pemecahan masalah yang lain dari kelompoknya, dari pasangannya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu share. Dalam hal ini siswa ini berbagi jawaban dengan pasangan yang lain atau dengan seluruh kelas. Jadi siswa setelah dia berpasangan dengan kelompoknya, kemudian membuat sebuah kesimpulan, siswa bisa berbagi dengan kelompok yang lain atau bisa juga berbagi dengan seluruh kelas. Siswa diminta untuk maju ke depan kelas bersama dengan pasangannya berdua, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam hal ini, seluruh kelas diminta untuk mendengarkan hasil jawaban siswa tadi yang berdua setelah berdiskusi kelompok tadi ya. Keterampilan berbagi di sini dengan seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan yang secara sukarela bersedia melaporkan hasil kerja dari kelompoknya. Nah, ini efektif dilakukan dengan cara bergiliran, pasangan demi pasangan. Biasanya siswa kan lebih bersemangat ya kalau diminta, siapa yang mau maju ke depan kelas lebih dahulu. Nah, ada kelompok tertentu yang bersemangat untuk maju ke depan, tapi mungkin kalau ternyata ada siswa yang belum bersedia, maka dia bisa diminta untuk maju agak belakangan. Jadi siswa yang bersemangat untuk maju kita persilahkan lebih dahulu, kemudian bergantian dengan kelompok yang lain secara pasangan demi pasangan. Jadi memang sebisa mungkin seluruh pasangan itu kita minta untuk maju ke depan kelas. Tujuannya apa? Agar semua siswa ini saling belajar untuk berbagi, belajar untuk menyampaikan ide-idenya dan belajar untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Jadi di gambar di sini ada beberapa tahapan, karena memang tadi pasangan siswa itu adalah 2 orang berdua. Jadi pertama-tama guru ini memberikan suatu permasalahan, bisa dilihat dari gambar ya. Jadi setelah guru memberikan permasalahan, diberikan secara individual masing-masing. Nah, siswanya berpikir, kemudian setelah siswanya berpikir, kira-kira sudah menemukan jawaban, siswanya diminta untuk berkelompok dengan pasangannya. Kalau memang mau lebih mudah, ya siswa umumnya kan duduk sebangku dengan teman yang lain. Maaf, bukan satu bangku, satu meja biasanya ya. Mejanya agak panjang, bangkunya 2. Jadi siswanya bisa berpasangan dengan teman sebelahnya, kemudian saling berpikir, saling berdiskusi. Setelah menemukan jawaban dengan tenggang waktu tertentu, guru jangan lupa memberikan tenggang waktu. Karena kalau tidak, khawatirnya siswanya asik ngobrol dan tidak memperhatikan targetan. Jadi kalau ada tenggang waktu, siswanya selesai berdiskusi, kemudian hasil diskusinya bisa disampaikan di depan kelas. Nah, berikutnya hasil belajar siswa yang diharapkan dengan TPS ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, hasil belajar siswa secara akademik. Yang kedua, hasil belajar siswa secara keterampilan sosial. Nah, secara akademik kita mengharapkan konsep-konsep yang dimiliki siswa itu lebih mendalam. Kenapa? Karena siswa belajar sendiri, belajar dari teman. Harapannya biasanya kalau siswa belajar dari teman, dia lebih memahami materi. Jadi siswa memiliki wawasan yang lebih luas ke depannya. Kemudian hasil belajar yang kedua berupa keterampilan sosial. Nah, dalam hal ini siswa belajar untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian yang kedua, siswa juga belajar untuk tenggang rasa. Karena bisa jadi siswa ini dengan teman sekelompoknya memiliki perbedaan pendapat. Jadi ada rasa saling tenggang rasa di sana, ada rasa saling berusaha memahami, tidak mementingkan jawabannya sendiri, tapi kita mengutamakan jawaban yang paling benar. Kemudian keterampilan sosial yang berikutnya, siswa ini memiliki sikap tolong-menolong. Kenapa? Dalam satu kelompoknya, siswa ini saling berusaha membantu. Jadi berdua dalam satu pasangan itu berusaha agar menyelesaikan satu masalah yang sama. Jadi siswa akan belajar saling tolong-menolong ke depannya. Kemudian TPS ini juga memiliki sintaks dalam model pembelajarannya. Jadi ada beberapa tahapan. Ada sekitar 5 tahapan. Jadi yang pertama, tahapan memberikan orientasi kepada peserta didik. Nah, ini dilakukan oleh guru. Apa yang dilakukan oleh guru? Perilaku apa oleh guru? Jadi guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan.
memotivasi siswa, dan kemudian terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Fase yang kedua adalah fase think. Tadi ya, think itu berpikir secara individual siswanya. Dalam hal ini, guru harus mengenali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi. Yang kedua, guru bisa memberikan LKS atau lembar kerja siswa kepada seluruh siswa. Berikutnya, siswa mengerjakan LKS tersebut dengan dipantau oleh guru. Fase yang ketiga yaitu pair atau berpasangan. Nah, dalam hal ini, guru mengelompokkan siswa dengan teman sebangkunya. Yang kedua, guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi dengan pasangannya tentang jawaban tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, fase yang keempat, share. Tadi share itu berbagi jawaban dengan pasangan yang lain atau dengan teman melalui presentasi di depan kelas. Dalam hal ini, satu pasang siswa dipanggil secara acak oleh guru tadi ya. Jadi siapa yang mau maju, itu yang ditunjuk maju oleh guru. Dalam hal ini juga, presentasi siswa tetap dipandu oleh guru. Nah, fase yang kelima adalah fase penghargaan. Nah, fase ini penting sekali diberikan oleh guru. Kenapa? Jadi, siswa yang bersedia maju ke depan kelas, dinilai oleh guru, kemudian dinilai oleh teman sekelompok, dan diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Tujuannya apa? Agar siswa bersemangat untuk maju ke depan kelas. Jadi supaya siswanya menjadi lebih berani menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lainnya. Nah, TPS itu sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, kita bahas keunggulan dulu. Keunggulan dari TPS ini adalah, saya rangkum menjadi 3 ya. Yang pertama, peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, jadi lebih mandiri ya peserta didiknya. Tetapi biarpun dia lebih mandiri, tetap dapat menambah kepercayaan. Jadi siswa percaya diri, kemudian memiliki kemampuan berpikir sendiri dengan cara menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari peserta didik yang lain. Jadi walaupun tadi gurunya memberikan LKS, tapi siswa itu tidak hanya belajar melalui LKS itu saja, tapi siswa bisa mencari ilmu dari sumber-sumber yang lain, dari temannya juga ya, teman sekelompoknya tadi. Kemudian, keunggulan yang kedua, peserta didik ini bisa mengembangkan kemampuannya, mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-katanya secara verbal. Jadi siswa belajar mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dan membandingkan idenya dengan ide-ide orang lain, dengan ide teman sekelompoknya maupun ide-ide dengan teman dalam kelasnya. Nah, keunggulan yang ketiga, peserta dapat menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Jika memang memiliki beberapa perbedaan jawaban dengan teman-teman sekelasnya, maka siswa akan belajar menghargai jawaban orang lain. Kemudian, kelemahan dari TPS itu sendiri, yang pertama, banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Dan maksudnya apa sih gitu? Maksudnya banyak kelompok yang melapor kepada guru ini, mungkin kalau misalnya ada materi yang belum jelas, sebentar-sebentar manggil, "Bu, tolong Bu kesini Bu saya nggak bisa Bu," dan seterusnya. Dan dalam hal ini guru memang menjadi lebih lelah gitu, karena kelompok A memanggil guru, kelompok B memanggil guru, dan masing-masing bisa jadi memiliki permasalahan yang berbeda. Nah, mungkin jadi agak riwah di awal ya, tapi memang kalau guru bisa mengkondisikan siswa, pembelajaran yang berikutnya itu akan berkurang, tidak akan seribet pembelajaran di awal. Mungkin kalau di awal memang siswa masih belajar, jadi masih bingung ya, tapi sesudah mulai pembelajaran berjalan 2 kali, 3 kali, siswa akan terbiasa. Jadi dalam hal ini, guru perlu tenaga ekstra untuk memonitor. Kelemahan yang kedua, siswa seringkali membicarakan kegiatan lain di luar pembelajaran. Jadi dalam tanda kutip gosip gitu ya, gosip materi yang lain kah, pelajaran yang lain kah, atau sesuatu yang lain gitu di luar materi pembelajaran. Nah, maka guru perlu benar-benar memonitor dan perlu benar-benar memberikan batasan waktu. Tujuannya apa? Agar siswa tidak ngobrol kemana-mana, melebar kemana-mana. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu menggantungkan pada pasangan
dan kurang aktif. Nah, ini kelemahan yang agak berat ya bagi para siswa ya. Kadang siswa itu merasa dia tidak lebih pandai daripada siswa yang lain, sehingga dia menggantungkan jawaban itu pada temannya yang dianggap lebih pandai. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena harapannya dari materi ini, hasil diskusi itu tidak hanya dari satu orang, tapi juga dari dua orang. Nah, kelemahan yang lain, siswa ini bisa jadi menanyakan jawaban kepada kelompok yang lain. Nah, ini juga tidak boleh terjadi. Maka, guru harus ekstra mengeluarkan tenaga agar siswa ini benar-benar menghasilkan jawaban dari hasil pikirannya sendiri ataupun dari hasil diskusinya dengan teman sekelompoknya. Demikian materi kita pada hari ini tentang metode pembelajaran kooperatif, salah satunya yaitu dengan TPS atau Think, Pair, Share. Selamat belajar kepada seluruh mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih sudah mempelajari materi dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.